Baik, bersama saya lagi. Perkenalkan, nama saya Ratna Lisa dalam program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan dari bab 3, yaitu dengan judul Strukturalisme. Strukturalisme merupakan cara pandang secara filosofis terhadap objek atau realitas. Dengan kata lain, strukturalisme sesungguhnya paham filsafat yang memandang dunia realitas sebagai sistem yang terstruktur, otonom, regulatif, dan objektif. Strukturalisme sastra dipengaruhi oleh semiologi bahasa atau struktural bahasa yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure dalam bahasa Perancis. Saussure merupakan tokoh peletak dasar strukturalisme, tidak saja di bidang linguistik dan sastra, tetapi juga di antropologi, kebudayaan, sosial, baik di politik, dan sebagainya. Ide dasar dari strukturalisme adalah penolakannya terhadap teori memetik, ekspresif, dan historis yang sebenarnya telah mempengaruhi tempatnya dalam studi karya sastra. Dan dalam perkembangannya, strukturalisme berevolusi sehingga muncul teori-teori seperti formalisme, strukturalisme dinamik, semiotik, dan strukturalisme genetik. Menurut Maren Brisebas dalam Umar Yunus, memberikan 3 pengertian dasar sebagai berikut. A. Saling berhubungan unsur-unsur dalam sebuah karya. B. Sesuatu yang abstrak yang menyatukan hal-hal yang berbeda, biasanya bertujuan untuk mendapatkan suatu hukum universal. C. Sesuatu yang tidak mengenal sejarah. Dengan demikian dapat disimpulkan, strukturalisme pada hakikatnya merupakan cara pandang tentang sesuatu hal sebagai sebuah sistem struktur yang dibangun dari relasi fungsional antara unsur-unsurnya, sistem struktur yang otonom dan yang memiliki regulasi sendiri dalam mengatur kualitasnya. Unsur-unsur yang terdapat pada ketiga jenis sastra, yaitu prosa, puisi, dan drama, akan membutuhkan pemusatan analisis yang berbeda pula. Unsur-unsur prosa misalnya mengarah pada tema, peristiwa atau kejadian, latar atau setting, penokohan, alur, sudut pandang, dan gaya bahasa. Unsur puisi diantaranya tema, stilistika, imajinasi, ritme atau irama, rima atau persajakan, diksi atau pilihan kata, simbol, nada, dan enjambemen. Teori formalisme. Tujuan pokok formalisme adalah studi tentang ilmiah sastra dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, puitika, asosiasi, aposisi, dan sebagainya. Metode yang digunakan adalah metode formal. Metode formal menjalankan fungsinya dengan cara merekonstruksikan teks melalui pemaksimalan konsep fungsi. Dengan jalan demikian, teks menjadi suatu kesatuan yang terorganisasi. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa bagi formalisme, yang terpenting dalam analisis adalah karya. Dalam hal ini, medium, bahasa, dan aspek kesastraannya. Jika pada awal kelahirannya formalisme memfokuskan pada bentuk, maka pada perkembangan yang terakhir, khususnya yang dilakukan oleh para kritikus, formalisme juga memfokuskan hubungan antara bentuk dan isi. Semiotika. Semiotik berada dalam peralihan antara strukturalisme dengan pasca-strukturalisme, tetapi kajiannya masih kental ke dalam strukturalisme. Demikian juga teori ini mengambil dasar pemikiran strukturalisme dari para peletak dasar teori strukturalisme. 2 tokoh peletak dasar semiotika tersebut adalah Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Kedua tokoh tersebut mengembangkan ilmu semiotika secara terpisah dan tidak mengenal satu sama lain. Semiotik analitik merupakan semiotik yang menganalisis sistem tanda.
Semiotik deskriptif adalah semiotik yang memperhatikan sistem tanda yang dapat kita alami meskipun tanda yang sejak dahulu tetap seperti yang disaksikan sekarang. Semiotik fonoautosemiotik merupakan semiotik yang khusus memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Semiotik kultural merupakan semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang ada dalam kebudayaan masyarakat. Semiotik naratif adalah semiotik yang membahas sistem tanda dalam narasi yang berwujud mitos dan secara cerita yang lisan atau folklore. Semiotik natural atau semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Semiotik normatif merupakan semiotik yang khusus membahas sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma. Semiotik sosial merupakan semiotik yang khususnya menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang kata maupun lambang rangkaian kata berupa kalimat. Dan yang terakhir adalah semiotik struktural, adalah semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa. Jenis-jenis semiotik ini antara lain yaitu semiotik analitik, deskriptif, fonoautosemiotik, kultural, naratif, natural, normatif, sosial, dan struktural. Strukturalisme genetik merupakan pendekatan dalam paradigma sosiologi sastra, tetapi dalam kerangka sejarah strukturalisme teori ini dapat dikemukakan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan strukturalisme kemudian. Strukturalisme genetik merupakan gabungan antara strukturalisme dengan Marxisme. Karena itu usaha strukturalisme genetik untuk memahami karya sastra secara niscaya terarah pada untuk menentukan struktur karya itu. Beberapa prinsip dalam teori strukturalisme genetik menurut Hidayat. Karya sastra sebagai fakta kemanusiaan. Karya sastra merupakan fakta kemanusiaan, bukan fakta alamiah. Bila fakta alamiah cukup dipahami hanya sampai pada batas strukturnya, fakta kemanusiaannya harus sampai pada batas. Artinya sebuah karya sastra tidak diciptakan begitu saja, melainkan untuk memenuhi kebutuhan dari manusia. Strukturalisme genetik memiliki beberapa ciri. Ciri paling utama adalah perhatiannya terhadap keutuhan totalitas. Totalitas dan bagian-bagiannya biasa dijelaskan dengan sebaik-baiknya hanya apabila dipandang dari segi hubungan-hubungan yang ada di antara bagian-bagian itu. Ciri kedua, strukturalisme tidak menelaah struktur pada permukaannya, tetapi struktur yang ada di bawah atau di balik kenyataan empiris. Ciri ketiga, analisis yang dilakukan menyangkut struktur sinkronis dan bukan diakronis. Struktur sinkronis tidak dibentuk atau ditentukan oleh proses historis, ia ditentukan oleh jaringan hubungan struktural yang ada. Dan ciri keempat adalah metode pendekatan yang anti-kasual. Mereka tidak percaya adanya hukum, sebab akibat mereka hanya meyakini hukum perubahan bentuk.